Om Swastiastu, selamat sore seluruh masyarakat Bali yang saya cintai. Pada sore hari ini izinkan saya menyampaikan informasi tentang perkembangan COVID-19 di daerah yang kita cintai ini. Dapat saya laporkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk hari ini Astungkare tidak ada tambahan kasus meninggal. Yang meninggal masih tetap 2 warga negara asing. Kemudian yang kedua, untuk hari ini rumah sakit belum ada yang melaporkan pasien positif yang sembuh. Sehingga jumlah pasien positif corona yang sembuh sampai hari ini masih tetap 19. Yang ketiga, sementara untuk kasus positif hari ini dapat saya laporkan ada tambahan sebanyak 4 orang. Sehingga secara akumulatif jumlah pasien positif COVID-19 itu sampai hari ini adalah 79 orang. 4 orang tambahan hari ini semuanya imported case atau kasus positif yang dibawa oleh orang yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Dengan demikian, maka saya dapat sampaikan penjelasan bahwa dari 79 kasus positif itu, rinciannya adalah sebagai berikut ya. Dari 79 orang yang positif itu, 7 orang warga negara asing dan 72 orang warga negara Indonesia. 72 orang warga negara Indonesia ini dapat saya rinci sebagai berikut. Yang pertama, 51 orang merupakan imported case yang dibawa oleh orang yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. 13 orang juga imported case tapi dari daerah lain di Indonesia. Artinya dari luar Pulau Bali, tidak dari luar negeri. Maksudnya adalah orang yang positif ini pernah melakukan perjalanan ke daerah lain di Indonesia seperti dari Jawa atau dari tempat lainnya. Dan yang berikutnya adalah 8 orang kasus positif karena transmisi lokal. Artinya positif karena berinteraksi di Bali dari orang yang positif sebelumnya. Jadi dari angka-angka yang saya sampaikan tadi, dari 79 kasus positif itu, 8 orang merupakan transmisi lokal. Sisanya 71 orang datangnya dari luar. Mengapa saya harus menjelaskan hal ini? Ini adalah penting untuk bisa melihat sumber resiko dari COVID-19 ini. Sumber risiko itu penting untuk menentukan strategi upaya pencegahannya. Tadi dikatakan bahwa 71 datangnya imported case. Nah, ini strategi dari pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh gugus tugas adalah memperkuat pertahanan di pintu masuk Bali, yaitu di Bandara Ngurah Rai sebagai pintu utama, dan yang kedua adalah Pelabuhan Gilimanuk. Sementara untuk Pelabuhan Benoa, karena sudah tidak ada kapal yang merapat lagi, maka tidak lagi menjadi pintu masuk untuk kedatangan orang dari luar negeri. Demikian juga Pelabuhan Padang Bae, ini relatif lebih aman sebagai sumber risiko. Jadi upaya pertahanan untuk memfilter sumber risiko baru
ke Bali adalah Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Gilimanuk. Itu sebabnya maka upaya pencegahan kita lakukan dengan sangat ketat di Bandara Ngurah Rai. Semua pekerja migran Indonesia asal Bali yang pulang kita screening di Bandara Ngurah Rai menggunakan rapid test. Mereka yang hasil rapid testnya positif, maka kami persilahkan pulang untuk melanjutkan karantina mandiri di kabupaten masing-masing atau di rumah masing-masing. Untuk hal ini, pemerintah kabupaten dan kota Sebali telah melakukan upaya pengawasan dengan baik terhadap semua PMI yang telah pulang ini yang hasil rapid testnya negatif. Sekarang ini Bupati, Wali Kota melakukan pengawasan terhadap mereka bersama-sama dengan Satgas Gotong Royong di Desa Adat yang dibantu dengan Babinsa, Babin Kamtibmas. Sedangkan yang kedapatan positif hasil rapid testnya, maka segera kami ambil, kami pilah untuk kami bawa ke tempat karantina. Di tempat karantina, mereka harus mengikuti tes lanjutan, yakni dengan menggunakan metode PCR, dengan mengambil swabnya untuk diuji di laboratorium Rumah Sakit Sanglah. Jika hasil tes PCR-nya positif, maka kami lanjutkan bawa ke rumah sakit, baik RSPTN UNUD, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, maupun Rumah Sakit Umum Bali Mandara. Sehingga yang positif hasil tes PCR itu tidak kami lepas ke masyarakat, melainkan kami rawat di provinsi. Nah, itu upaya untuk mencegah sumber-sumber risiko baru supaya tidak masuk ke masyarakat kita. Tetapi yang sudah pulang ke rumah masing-masing karena hasil rapidnya negatif di bandara, mereka harus melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing di bawah pengawasan pemerintah kabupaten kota bersama dengan Satgas Desa Gotong Royong, Desa Adat, dan dibantu oleh Babinsa, Babin Kamtibmas, serta unsur pemerintah desa. Ini harus diawasi betul supaya melakukan karantina dengan penuh disiplin. Saat ini pemerintah kabupaten kota sudah mengambil inisiatif untuk mengambil mereka itu ke tempat karantina yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten kota. Tujuannya adalah untuk memastikan agar saudara-saudara kita ini mengikuti karantina dengan penuh disiplin. Karena kalau karantina di rumah masing-masing, ada berbagai persoalan yang kita lihat di lapangan. Yang pertama, mereka bisa tidak disiplin atau kurang disiplin. Yang kedua, kondisi rumah, ya, ketersediaan kamar dari para saudara kita PMI ini tidak sama satu yang lain. Ada yang memiliki rumah dengan jumlah kamar yang cukup sehingga dia memungkinkan untuk melakukan karantina mandiri dengan baik sendiri di kamar. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang rumahnya tidak memiliki kamar yang cukup untuk melakukan karantina. Nah, karena itu pemerintah kabupaten sudah menyiasati dengan mengambil mereka, menyiapkan tempat karantina, disiapkan konsumsinya, lalu di bawah pengawasan pemerintah kabupaten kota. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten kota yang mengambil inisiatif untuk mengontrol karantina ini dengan baik. Jika kedua sumber atau potensi risiko ini bisa kita kendalikan dengan baik. Yang pertama, risiko datangnya dari luar. Kami lakukan pertahanan dengan baik di bandara dan di Pelabuhan Gilimanuk untuk memfilter mereka. Jika ini berhasil dengan baik, maka tidak ada sumber risiko baru yang masuk ke masyarakat. Yang kedua, jika yang melakukan karantina mandiri di rumah ini melakukan dengan disiplin di bawah pengawasan pemerintah kabupaten kota, maka dia tidak akan melakukan transmisi lokal kepada warga yang lainnya. Itu upaya kita untuk meredam
penyebaran COVID-19 ini. Yang berikutnya, selalu dan terus kami ingatkan kepada seluruh masyarakat Bali untuk selalu berdisiplin menggunakan masker bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit. Bagi yang sehat cukup menggunakan masker kain. Sedangkan bagi yang sakit tentu harus menggunakan masker yang memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam penyebaran droplet. Berikutnya, masyarakat juga kami tetap minta untuk disiplin mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir, terutama sekali sebelum menyentuh bagian mulut, bagian hidung dan mata, serta sebelum mengambil makanan. Harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Yang ketiga, harus tetap disiplin menjaga jarak satu sama yang lainnya pada jarak yang aman, yang tidak memungkinkan untuk terkena droplet tersebut. Dan yang keempat, tetap disiplin untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika semuanya berfungsi dengan baik, pertahanan di pintu masuk kita lakukan dengan baik, kemudian yang melakukan karantina, disiplin melakukan karantina, masyarakat semua disiplin mematuhi arahan yang saya sampaikan tadi, maka sesungguhnya astungkar COVID-19 ini dapat kita hentikan sampai di sini, tidak berkembang luas ke masyarakat kita. Sehingga dengan demikian kehidupan masyarakat kita yang terdampak secara ekonomi bisa kita pulihkan kembali. Karena virus corona ini sampai hari ini tidak hanya menimbulkan kesakitan secara medik, tetapi telah menimbulkan gangguan perekonomian kita, sehingga menimbulkan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat Bali. Begitu pentingnya upaya-upaya pencegahan ini kita lakukan bersama, sebagai tanggung jawab bersama. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Semua individu, semua orang Bali punya tanggung jawab yang sama untuk segera menghentikan penyebaran COVID-19 ini, supaya kehidupan dan penghidupan kita segera bisa pulih kembali. Dalam rangka menggalakkan atau mengkampanyekan penggunaan masker bagi semua orang, maka kami harus menyampaikan apresiasi kepada orang-orang yang telah terpanggil untuk memberikan sumbangan masker kepada masyarakat kita. Kami tahu tidak semua masyarakat punya kemampuan ekonomi yang sama. Untuk membeli masker pun ada yang kesulitan. Karena itu kepada mereka yang telah terpanggil hati nuraninya memberikan dan membagikan masker di masyarakat, maka kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sama juga kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada setiap individu yang mau menggunakan masker dengan penuh disiplin. Karena kepada mereka semua ini sesungguhnya adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Mereka yang berkenan menyumbangkan masker untuk menjaga kesehatan masyarakat adalah pahlawan kemanusiaan. Setiap individu yang bersedia menggunakan masker dengan penuh disiplin juga adalah pahlawan kemanusiaan. Karena dengan masker dia bisa mencegah penularan kepada orang lain. Dia tidak menyakiti orang lain. Maka sesungguhnya dia juga adalah pahlawan kemanusiaan. Demikian masyarakat Bali yang saya cintai, yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kita semua, bahwa sesungguhnya COVID-19 sebagai masalah besar seluruh dunia pada saat sekarang ini sesungguhnya bisa kita atasi dengan cara-cara kecil yang sangat sederhana, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi cara-cara kecil yang sederhana itu sebenarnya bisa menyelesaikan persoalan besar tentang COVID-19 ini yang telah menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia di seluruh dunia pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat sore.